tentunya harapan kita, takdir yang kita lakukan, yang kita selenggarakan, yang tentunya pada malam Ahad, di malam Jumat Isnin ada hal-hal yang sebagai inisiatif. Mudah-mudahan langkah kita, kegiatan kita, takdir kita senantiasa selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk kedua alam bagi kita habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, sebelum tentunya apa yang kita pelajari pada tanggal ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan ibadah suratul Fatihah dan sholawat kepada Nawaitu taqarruban ila Allah, nawaitu liridha'illah. Allahumma nas'aluka sihhah wal 'afwa wassalamah wal istiqamah fi ta'ati rasulih. Wa nas'aluka ya Allah ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban katsiran barakan min ghairi ta'lim wa la masyaqqah wa ila hadratin nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi khususan sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila arwahi masyayikhina wa ila arwahi mu'allimina wa ila arwahi habibatina arwah jama'atina al-'azam bi hadzal majlis al-barakah
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wala ilaha pada kali ini kita kembali untuk belajar dan insyaallah kita masih melanjutkan membahas dalam kitab Nashul Ibad yang mana Nabi menjelaskan dengan kalimat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatu nafari yudhilluhumullahu tahta al-'arsy yawma illa illa. Jika tidak salah beberapa waktu yang lalu saya membahas pembahasan ini, insyaallah kita tuntaskan malam ini satu lagi, di mana Nabi mengatakan 3 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah. Jadi ada 3 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, yang pada saat itu tidak ada yang akan memberikan pertolongan terkecuali amal yang kita lakukan. Apa yang pertama? Al-mutawadi fil makarih, di mana golongan yang pertama kerap kali akan mendapat pertolongan Allah orang yang kerap kali berwudu walaupun kondisinya sangat masyaqqah. Sangat masyaqqah ini ya bisa saja di sini kita pertama sangat dingin, karena kalau sangat dingin orang malas untuk berwudu, tetapi tetap mereka berwudu, berarti maka tetap sholat. Yang kedua, bisa saja masyarakat ini karena tidak ada air. Kalau tadi ada air, sangat dingin, tetap dia wudu. Tapi ada juga masyarakat tidak ada air, yang disebut paceklik, kemarau. Akan tetapi kondisi apapun orang tersebut tetap berwudu, berarti tetap sholat. Itulah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang kedua, masih ada hubungan dengan nomor 1. Wal masjidil masyayikh itu yang kedua, orang tersebut tetap melangkah melaksanakan sholat berjamaah ke masjid musola walaupun gelap. Kalau tadi bukan gelap, kemarau, dingin. Sekarang mereka tetap melangkah berjalan ke musola ke masjid walaupun gelap. Tidak perlu digelap, yang penting dia bisa berjamaah. Orang tersebut yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Baru sekarang yang ketiga, apa yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah? Yang ketiga, kata Nabi, wa mudhilul jahil, orang yang kerap kali punya peduli, punya kepedulian, rasa solidaritas, rasa tanggung jawab, rasa kebersamaan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang membutuhkan. Misalnya tetangga kita kelaparan, bangsa kita kelaparan, mereka tetap peduli. Kalau tetangganya kelaparan, tetap mereka memberikan bantuan. Kelompok yang ketiga ini kelompok orang peduli. Saya bertanya, untuk mencari orang yang peduli kepada sesama, kira-kira masih ada apa enggak? Orang yang punya kepedulian kepada tetangga yang kelaparan masih ada enggak? Masih. Jangan bilang enggak ada. Misalnya tetangga kita kelaparan, kita lihat dia lagi kelaparan, kita punya duit ya nggak banyak lah, tapi dia uang tersebut tetap dia bantu tetangganya yang kelaparan. Misalnya tetangga mereka nggak makan, kita tahu anak mereka nggak makan, perlu bantuan. Kemudian ada orang yang peduli kepada tetangga tersebut. Model begitu masih ada nggak? Kenapa saya harus tanya begini? Karena hidup di kota metropolitan ini terkadang cuek alias cuek.
Jangan kamu lihat tetangganya yang lapar, rumahnya digembok, rumahnya ditutup, rumahnya dikunci, sampai-sampai pam untuk nyatet kilometernya kadang-kadang nemuin orangnya susah. Kalau belum listrik susah, ya makanya orang PLN mungkin sedikit kritik bagaimana akhirnya, ya saking mereka tidak mau bertetangga hidupnya, ya akhirnya kilometer listrik, kilometer pam terpampang di rumahnya. Bulan ini segini. Model begitu ada kan? Setelah kita nanti jangan ikuti, itu namanya apa? Sifatnya sifat individualis. Seakan-akan mereka tidak butuh tetangganya. Sedangkan ajaran Islam wajib untuk bertetangga. Loh kenapa? Karena Islam diikat dengan bukan sekadar maaf nasab turunan, ada kalimat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin ini bersaudara. Jadi dari itu bersaudara yang namanya bersaudara bukan hanya keturunan bapak semuanya dengan saya bersaudara, saudara satu akidah. Makanya dalam hadis yang lain al-mu'min lil mu'min, dan kemudian ya saudara atau orang mukmin dengan orang mukmin itu seperti bangunan yang saling mengokohkan, yang saling menguatkan. Bangunan yang saling mengokohkan. Contoh, saya menanya Pak, bangunannya permanen, kokoh, ya kemudian dia pasang cakar monyet, bukan cakar ayam lagi, supaya gigit. Kalau ayam kan nggak gigit, cuma matok. Kalau monyet dia pakai cakar ayam. Dan kira-kira bukan 40 kali 40, 50, 60, 100 kali 100 lah. Tahu di lingkungan. Kenapa pakai cakar ayam? Untuk mengokohkan bangunan, kuat, tahan gempa. Saya mau nanya, kalau hanya ditancapkan itu cakar monyet semeter per semeter, bangunnya kokoh, luas, tanpa ada pasir, semen, dan air, kira-kira bangunan itu kuat gak? Bersih menguat, iya, tapi nggak bakal kuat sebuah tahapan manusia. Rontoh kalau tanpa ada yang menguatkan. Apa? Air, semen, dan pasir. Berarti apa? Ini tafsir Pak. Artinya tafsir apa? Kekuatan apapun tidak akan kuat kalau tidak ada kebersamaan. Makanya sedia menarik. Kalau kita ingin selamat, ya peduli kepada orang yang membutuhkan. Orang yang lapar, kita punya duit kebutuhan, kasih kalau kita punya. Kenapa? Ya kita harus sudah beramal Pak. Sebab apa? Duit yang kita punya Pak tidak artinya, apalagi kita sudah masuk di rumah sakit. Ini banyak contoh Pak. Banyak contoh. Kayak apa? Yang pernah bahwa alias pelit yang pernah nyumbang, hanya duitnya habis begitu aja. Masuk rumah sakit, diperiksa jantungnya begini-begini, diperiksa lagi baru ketemu scan. Kalau dulu, sekarang scan sinyal. Ada apa? Dia keluarkan duit ratusan juta. Ada apa? Tidak tertolong juga, mati juga, masuk kubur juga, masuk neraka juga. Loh kenapa? Gak punya amal. Maka saya katakan tadi, kita mumpung sehat punya duit, punya rasa peduli. Pertama, kalau kaitan ini kan kaitan kemanusiaan.
dalam hal untuk sosial, walaupun akidahnya berbeda. Dia Hindu, dia Buddha, dia Kristen, kita Muslim. Jangan bertetangga, kan boleh bertetangga dengan siapa bilang nggak boleh. Ya. Dengan Kristen, dengan Buddha boleh. Tetangga kita non Muslim sakit, kebenaran dia orang miskin, kita punya duit bantu, boleh nggak? Itulah ajaran Islam. Makanya untuk mengkanter namanya nih, bajar bayaran negara seperti Armando, Abu Janda dan lain-lainnya sekarang kecil dulu menghina Islam. Kita kantor tuh. Kalau mereka kantor lewat WhatsApp, lewat HP kita yang pengajian supaya masyarakat tahu, sebab orang munafik ini selamanya akan menjatuhkan Islam. Saya katakan di sini, masa bantu orang non Muslim boleh apa? Yang penting bantuannya murni, tanpa indikasi yang lain. Intinya saya bantu tanpa ada embel-embel supaya ikut ngaji. Jangan kita bantu embel-embel supaya masuk musola, enggak. Itu urusan sosial. Urusan itu dia masuk musola, dia Islam, urusan Allah. Itu namanya hidayah. Hidayah itu akan datang, bisa terkadang mereka seorang non muslimin terasa tertolong, terasa nikmat, akhirnya dia masuk Islam. Itulah yang kita harapkan. Tapi semuanya urusan Allah. Maka saya katakan tadi ini zamannya zaman fitnah melulu, zaman fitnah melulu. Makanya di sini ada benar kita, ya tetangga kita, apalagi anak yatim, wabut menjadi nasi makan yang lapar, anak yatim lapar, mungkin kata tua lapar, atau siapa lapar dasar. Ya termasuk yang saat ini saudara-saudara kita yang kena gempa, yang kena tsunami, banjir bandang, kasih kita nggak usah Ustaz, kita kan kumpul semuanya, ada muslim, ada non muslim, apa? Nggak itu masalah, karena urusan itu bukan urusan akidah, sosial walaupun beda akidah. Saya menanya, ajaran Islam bagus nggak? Islam ajarannya bagus nggak? Makanya kita ini sekarang hidup penuh di fitnah lupa. Makanya mereka memfitnah kita lawan. Lawannya bukan dengan senjata, gojol fikri, perang orang salah satunya lewat taklim. Jadi kita kasih ya. Kalau kita kasih kalau bisa, yatim piatu kita rumahkan, kita urus di rumah kalau bisa. Kalau mau, nggak mampu, ya kita lewat depan rumahnya, bekerja kasih 5.000, bakal jajan 5.000. Anak yatim sering kerap kali suka nongkrong di sini. Kerja kasih seminggu sekali, hari Jumat kita panggil ke rumah, Dek, nanti Jumat ke rumah deh ya. Kapan Pak? Setelah asar lah ya, saya berpulang kerja, keluarga kasih makan, kasih makan. Ada yang sekarang lima, saya nggak bisa bantu, ya apa? Mungkin yang lain bisa bantu. Walaupun fakir miskin, terutama yang ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 24, untuk yatim piatu, fakir miskin, bukan dapat sembako, bukan dapat BLT. Sebenarnya kalau berdasarkan Undang-Undang yatim piatu, fakir miskin dipelihara oleh negara. Ini kadang-kadang saya sedihnya bukan kata orang lihat sendiri. Belum lama ada pembagian
pembagian BLT antri di RW di mata saya sendiri dapat konon kabarnya 600.000. Berapa bulan Pak? 3 bulan. Itu 600.000 disunat apa enggak? Saya ngomong terang-terang, saya nggak pernah RT RW dulu ngomong Pak. Cuman yang sedih Pak, saya tahu pemerintah itu dengan melalui BLT mengurangi kemiskinan konon kabarnya. Kalau mengurangi kemiskinan, yang kita kasih juga yang sepadan, yang kira-kira sepertinya wajar kita kasih. Dan kehidupannya urat-marit, tapi ternyata kita lihat yang dapat BLT itu yang emasnya juga ada, motornya setengah miliar. Sedangkan yang benar-benar miris hidupnya itu nggak dapat karena mungkin dia tidak punya kakak. Dan sekarang uang segitu Pak, bagus cuma nggak semua. Terkadang yang ngatur kan bawahan. Kemudian kadang-kadang ada instruksi dari sini kiri dan kanan. Sekarang uang segitu 3 bulan, ada 4 bulan. Kalau 600.000 3 bulan, 1 hari berapa? 6.000. 3 bulan yang akan tahun kita apa? Wallahu a'lam. Sekarang 6.000 diiming-imingin BLT, tapi bensin pertama pertalite naik. Di demo 3 kali di istana Bapak Patunggulo nggak mau dan tidak ada orang yang menghampirinya. Delegasi perwakilan dari pemerintah nggak mau datang ke panggung. Saya mau nanya jujur, ini naik ini Pak. Lapar masalahnya. Saya mau nanya, uang dapat BLT tapi bensin pertama naik. Saya mau nanya, saya ikut naik nggak? Bahan pokok ikut naik nggak? Nah, saya naik komplain yang juga naik di Bogor. Maaf Pak Haji, biasanya 8.000. Saya bilang unggulan. Sekarang 12.000, ada 10.000. Naik dari Parung, saya kasih duit. Pak Haji kurang berapa? Kurang 2.000. Udah kita bayar 2.000, yang kita kiriskan penumpangnya kosong. Dari ujung ke Pak cuma 3-4 orang. Saya bukan bohong, ternyata kita kan terjun di lapangan. Kalau pemerintahnya tuh di atas. Kapan pemerintah lapangan nanti mau pemilihan presiden ke lapangan semua? Kita kembali di situ Pak. Jadi apa? Kalau kita ingin selamat, apa yang dikatakan tadi, punya kepedulian. Ini urusan makan. Kalau urusan musola berjana, saya baru tadi pas masuk situ ada donasi produk jannah. Mudah-mudahan besok banyak dengar ngasih duit. Loh, kalau musola besar saya itu nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Allah nanti buka hati manusia yang mereka dari mana. Banyak contoh, itu musola saya, bukan musola saya, tetangga saya Al-Makmum. Itu bangunan nggak 1 miliar belum selesai. Fondasinya itu cakar monyetnya 1,5 meter. Kalau depannya menerangi, ternyata dia pernah datang ke Kiai di Padarinjang. Dia ngasih tasawuf. Bukan dasar
Di pasir cerita sama saya kayak silaturahmi sosial, dia ngomong minta doa dan lain-lain. Apa titik pusatnya? Lo jangan bikin proposal sama pemerintah. Ternyata di pasir bilang begitu, bukan satu dua orang ketemu saya silaturahmi tapi luar biasa dari mana? Dia cerita. Kalau saya bikin proposal, tapi alhamdulillah dengan izin Allah nampung donatur yang tanpa diduga-duga. Ketemu panitianya, kemudian panitia itu ya satpam kalau pengurus masjid di dekat Pantai Mutiara. Kebenaran pengurus masjid itu orang kaya yang masjidnya, yang jadi imam, yang jadi kilanya, kemudian petugas kursinya di mana? Dia. Ternyata apa? Punya tambang batu bara itu masjid musola sering aku sumbangan 20 juta, 20 juta. Nanti Allah yang kasih tahu, Pak, yang kasih jalan. Kalau yang namanya rumah Allah nggak usah hati, bukan milik pribadi, milik umat, berarti tanggung jawab. Insya Allah mudah-mudahan Raudatul Jannah sebelum puasa besok yang di atas sudah selesai. Lagi kerja di atas kan? Soalnya saya lihat di bawah itu ada berantakan cat. Kita kembali tadi. Berarti kalau kita ingin selamat, Pak, punya kepedulian. Yang kedua, apa sih hikmahnya? Apa sih manfaatnya? Banyak manfaatnya kalau kita nyumbang untuk dan karena Allah. Bukan semata-mata ada qardul akhir. Bukan semata-mata ada tujuan yang lain. Sebab kalau kita punya tujuan yang lain, nanti satu saat kita susah, kagak ada yang bantu, ngojek. Jadi kalau kita bantu orang tuh, bantu ibarat kita ke toilet, ibarat ke WC kan. Kalau ke WC nya kayak apa daerah, kita bantu orang, udah bantu aja. Jangan punya motivasi, gue bantu dia. Satu saat kan kalau gua ada sesuatu yang bisa bantu orang, jangan. Nanti ada indikasi sakit hati, dia sakit, peduli uang, dia pinjam nggak dapat, yang nggak masuk nggak dapat. Kira-kira nyampe berapa? Makanya kan dalam mukadimah doa itu ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Untuk Allah udah ada. Tapi kalau kita bantu karena sesuatu, satu saat kita butuh kalimat itu nyap. Tapi kalau karena Allah udah ya. Makanya kalau karena Allah nikmat, Pak, nikmat. Kalau udah karena Allah kita bantu karena Allah. Ya, makanya kan ada banyak contoh orang membantu karena pengen dipilih. Ternyata yang kita bantu suaranya nggak jadi. Banyak contoh, Pak. Saya punya kenalan di Ciputat. Tatkala pemilu datang ke oknum Cikalaka calon, dia sumbang pasir, cerita dia sumbang semen untuk majunya, termasuk untuk jalan. Tatkala